Di negeri Sakura, hiduplah seorang gadis yang cantik bernama Rapunzel. Ibu Rapunzel sudah lama meninggal dan dia diasuh oleh ayahnya. Suatu hari saat ayahnya menikah lagi, hidupnya berubah sangat drastis. Istri baru ayahnya dan dua saudara tirinya pindah ke rumah Rapunzel. Ibu tirinya dan kedua putrinya sangat cemburu atas kecantikan Rapunzel dan kebaikan Rapunzel. Saudara tirinya tidak secantik dirinya, selain itu mereka kasar dan manja. Karena pekerjaan ayah, Rapunzel harus pergi keluar kota. Dan itulah pertama kalinya saat ibu tiri dan saudara tiri Rapunzel mengubah hidupnya menjadi neraka. Saat Rapunzel berada di taman bersama kucing kesayangannya, ibu tiri mendekatinya. Mulai hari ini kau akan tinggal di kamar pembantu dan kau akan mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan aku tak mau melihat kau berkeliaran memakai baju bagus. Diam dan tak berdaya, dan dia melakukan apa yang diperintahkan. Rapunzel mengemasi barang-barangnya dan pindah ke kamar pembantu. Sejak saat itu Rapunzel mulai mengerjakan rumah sendiri dan dia mulai kelelahan, tetapi ibu tiri dan saudara tirinya tidak kasihan kepadanya. Pelagi lantainya, kau tidak lihat, lantainya masih kotor. Kau belum mencuci baju, aku tidak punya baju ganti. Rapunzel tidak punya teman selain kucing yang selalu menghampirinya. Suatu hari ada pengumuman di balai kota bahwa pangeran kerajaan akan mengadakan pesta di istana dan semua gadis yang siap menikah diundang ke pesta ini. Tiri Rapunzel berlari ke rumah dan memberitahu ibu mereka. Kalian akan menjadi wanita paling cantik di pesta dansa. Pangeran pasti memilih dari salah seorang dari kalian. Kita harus membeli gaun untuk kalian. Ayo kita pergi belanja. Ibu tiri dan saudara tirinya meninggalkan rumah mendengarkan pembicaraan mereka. Rapunzel menyaksikan dengan sedih. Akhirnya hari besar itu tiba. Saudara tirinya bangun sangat pagi dan mereka memanggil Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, cepatlah kemari Rapunzel, bawakan gaun kami. Sepanjang hari Rapunzel membantu saudara-saudaranya siap-siap. Dan menjelang malam mereka selesai bersiap untuk pergi ke pesta dansa. Mereka terlihat cantik sekali. Rapunzel memberanikan diri dan bertanya kepada ibu tirinya. Apa aku bisa ikut ke pesta dansa itu, Ibu? Siapa kau? Katanya semua gadis muda boleh datang ke pesta tersebut. Pangeran mencari istri, bukan pembantu. Ayo anak-anak, kita pergi, jangan sampai terlambat di pesta dansa. Dan kau, selesaikan tugas rumah sebelum tidur. Ibu tiri dan anaknya pergi ke istana. Rapunzel menangis sendirian di rumah. Kenapa aku tidak bisa pergi ke istana? Jika ada ayah, pasti ini tidak akan terjadi. Tiba-tiba saja ada cahaya yang menyilapkan. Rapunzel tidak percaya dengan semua itu. Dia melihat ke cahaya itu, lalu tiba-tiba muncul peri cantik di tengah cahaya itu. Rapunzel yang cantik, jangan menangis. Kau juga akan pergi ke pesta dansa di istana. Rapunzel tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia bertanya, apa aku bisa pergi? Lihat diriku. Aku tidak punya baju indah untuk pergi ke pesta. Jangan khawatir, aku di sini akan membantumu. Sekarang bawakan aku bunga mawar 3 tangkai. Rapunzel tidak mengerti kenapa peri menginginkan bunga mawar, tetapi Rapunzel melakukan yang diperintahkan peri. Rapunzel memetik bunga mawar. Dengan tangan ajaibnya, peri mengubah bunga tersebut menjadi robot. Saat tongkat peri menyentuh tubuh Rapunzel, baju lamanya berubah menjadi baju yang indah. Aku terlihat seperti putri. Sekarang saatnya pergi ke pesta dansa. Jangan lupa kau harus pulang jam 12 tepat, karena semua itu akan kembali ke asalnya.
Rapunzel mendengarkan perintah peri dengan seksama. Lalu dia terbang bersama robot untuk pergi ke istana. Dan setelah tiba di istana, Rapunzel memasuki pintu ke pesta dansa. Semua orang melihat kepadanya. Dia terlihat sangat cantik. Bahkan ibu tirinya dan saudara tirinya tak berhenti memandang putri cantik tersebut. Tentu saja mereka tidak mengenalinya. Tiba-tiba saja pangeran muncul. Rapunzel sangat menonjol dari semua gadis yang ada di pesta dansa. Pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan dilihat semua orang, pangeran berjalan dan menghampiri Rapunzel. Saudara tirinya sangat senang pangeran menghampiri ke arah mereka. Tapi pangeran melewati mereka dan berhenti di depan Rapunzel. Gadis cantik, maukah kau berdansa denganku? Rapunzel mengangguk dengan sopan. Rapunzel dan pangeran berdansa dan dilihat oleh semua orang. Mereka berdansa sepanjang malam. Tentu saja Rapunzel tidak merasakan waktu yang telah berlalu. Pada satu titik matanya melihat jam besar. Dan ternyata hampir tengah malam. Tepat saat itu Rapunzel ingat perkataan ibu peri. Rapunzel harus pulang sebelum jam 12 tepat. Rapunzel berlari dan meninggalkan pangeran. Saat berlari, salah satu sepatunya terlepas. Rapunzel tidak punya waktu untuk mengambilnya. Saat berlari menjauh, jam menunjukkan tengah malam. Dan segalanya berubah seperti semula. Saat pangeran keluar dan mengejar Rapunzel, dia melihat ada sepatu. Temukan pemilik sepatu ini. Meskipun kau harus meminta semua gadis di kerajaan untuk mencobanya, temukan dia. Rapunzel tiba di rumah dengan kelelahan. Dia mulai memikirkan malam yang dia habiskan bersama pangeran. Dia tahu kesempatannya takkan ada, tetapi dia tetap jatuh cinta kepada pangeran. Pengawal pangeran mengetuk pintu semua rumah dan mencari gadis pemilik sepatu ini. Tetapi sepatu itu tidak pas di kaki semua gadis itu. Akhirnya pengawal pangeran tiba di rumah Rapunzel. Rapunzel sangat senang ada pengawal kerajaan di depan rumahnya. Saat dia akan keluar, ibu tirinya muncul dan menyuruhnya tetap di kamar dan jangan keluar. Sambil tertawa jahat, ibu tirinya mengunci pintu kamar. Jangan pergi, kumohon buka pintunya. Pengawal membiarkan saudara tiri Rapunzel mencoba memakai sepatunya. Tetapi kakinya tidak ada yang masuk ke sepatu itu. Rapunzel ingin kabur dari rumah, tetapi dia tidak tahu caranya. Lalu dia menangis. Lalu kucing kesayangannya datang. Tiba-tiba kucing keluar dari lubang kamar. Dan pengawal kerajaan hendak pergi, tiba-tiba kucing mengambil kunci di saku ibu tiri. Kucing itu pun berlari dan menyelipkan kunci itu di bawah pintu. Rapunzel sangat senang melihat kunci di bawah pintu itu. Setelah membuka pintu, dia berlari secepat mungkin. Ibu tiri marah karena Rapunzel bisa keluar, tetapi dia tetap berlari menghampiri pengawal. Ibu tiri dan kedua putrinya tertawa terbahak-bahak. Semua orang kaget karena sepatu itu pas di kaki Rapunzel. Gadis muda, apa kau pemilik sepatu ini? Rapunzel mengangguk mengiyakan. Silahkan ikut kami ke istana. Pengawal membawa Rapunzel ke istana dan membawanya kepada pangeran. Saat pangeran menatap Rapunzel, dia tahu bahwa gadis itu yang berdansa dengannya. Pangeran berkata, Maukah kau menikah denganku? Rapunzel menerima lamaran itu. Mereka pun menikah dan hidup bahagia selamanya.